Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali bersama kami dari bagian pastoral dan kanseling. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya akan mengajak saudara sekalian untuk menikmati ibadah pagi, supaya kita mendapat sapaan yang datang dari Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita puji Tuhan, puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya. Salib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, di surga, kami bersyukur kepada Engkau, karena di pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk rindu mendengar sapaan Tuhan, supaya kami boleh terus dikuatkan dalam kami melayani Engkau, supaya sungguh-sungguh pelayanan kami berkenan di hati Tuhan. Hanya dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kesempatan pagi ini kita diberi sukacita oleh Tuhan karena kita dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani Rajaku. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita boleh bahagia dalam melayani Tuhan. Katakan bersama-sama. Bersama-sama melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita berkah damai melayani Rajaku. Ayat 2 katakan, melayani Rajaku. Oh betapa bahagia dalam dapur dan tetap nyanyianku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Ayat yang keempat katakan, melayani Rajaku. Oh betapa bahagia ku bagikan harta jiwa Rajaku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Kita bahagia melayani Raja kita. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Akan bersama-sama berdoa. Bapak Samijan akan memimpin kita dalam doa syukur. Dipersilakan. Mari kita satukan hati, kita menghadap kehadirat Allah, dan kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Allah, karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu lah kami boleh dan Engkau perkenankan untuk menikmati hari-hari pemberian-Mu ini. Sepekan sudah boleh kami lalui dengan selamat, dengan segala macam berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan di pagi ini ya Bapa, kami boleh mengucap syukur karena kami masih Kau beri waktu dan kesempatan untuk datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Allah karena Engkau telah memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau menyertai kami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Engkau menyertai kami dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan pada kami di rumah sakit-Mu ini. Melalui rumah sakit-Mu ini ya Allah, Engkau telah memberkati kami, memelihara kami, hingga kami boleh hidup dan menikmati hari pemberian-Mu sampai saat ini. Kami berdoa untuk rumah sakit-Mu ini ya Bapa. Tolong ya Allah, rumah sakit-Mu ini terus Engkau berkati, sehingga di tengah-tengah situasi ini boleh dan Engkau perkenankan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong ya Tuhan, Engkau lindungi rekan-rekan kami sekerja yang saat ini sedang melaksanakan tugas pelayanan. Di tengah-tengah mereka menghadapi situasi yang sangat menakutkan ini, lindungi ya Bapa mereka supaya mereka senantiasa dalam kondisi sehat, dan mereka boleh Kau pakai untuk menyatakan mujizat-Mu terjadi atas mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan karena Tuhan menyertai dan menyempurnakan setiap rangkaian pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit ini. Sehingga melalui rumah sakit ini ya Allah, mereka boleh mendapatkan kesembuhan ilahi
dan pada saatnya mereka mengizinkan pulang dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, dan mereka boleh menjadi saksimu bahwa di rumah sakit Baptis Kediri ini ada mujizat Tuhan yang terjadi. Kami mengucap syukur ya Tuhan jika kami boleh mengakhiri pekan ini dengan beribadah di hadapan-Mu, dan Engkau telah mempersiapkan kami untuk memasuki pekan berikutnya. Bersama Engkau ya Allah, kami boleh dan Engkau mampukan untuk menghadapi segala situasi ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden sampai pemimpin yang ada di pelosok daerah. Berilah mereka hikmat, kemampuan untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga semuanya itu boleh dihadapi bersama dan boleh segera berakhir, dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera karena Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Di dalam kuasa-Mu ya Allah, doa dan permohonan kami naikkan. Jadilah ya Tuhan Yesus kehendak-Mu, karena rancangan-Mu adalah indah dan baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan sapaan kebenaran firman Allah. Hari ini Tuhan mengajak kita semua supaya kita mendapat naungan jiwa yang datang dari Tuhan, mengawali kebenaran firman Allah. Shalom, selamat pagi
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saatnya bagi kita bersama-sama untuk membaca ayat Alkitab. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara kekasih Tuhan, seringkali di dalam hidup dan kehidupan kita dihadapkan kepada kebanggaan-kebanggaan yang ada dan disediakan oleh dunia ini. Jujur saja saudara, kita bangga kalau kita memiliki kekayaan, harta benda yang melimpah. Kita juga bangga kalau kita mempunyai jabatan yang tinggi di pekerjaan kita, ketika kita ditempatkan di pemerintahan maupun di instansi-instansi tertentu, kita punya jabatan yang tinggi, pasti kita pun bangga. Kita juga bangga kalau kita mempunyai pendidikan yang baik, yang tinggi, mempunyai gelar yang tinggi, bahkan semua itu didapat dari perguruan tinggi yang top. Wah, seperti dari luar negeri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita secara langsung maupun tidak menganggap bahwa semuanya itu terjadi oleh karena itu usaha saya. Itu terjadi oleh karena itu jerih payah saya sendiri. Boleh saja kita menganggap semua hasil usaha sendiri jadikan bangga. Namun, saudara-saudara, ingat bahwa kekayaan, jabatan, pendidikan, harta benda itu semua tidak abadi. Semua hal tersebut akan lenyap. Semua hal tersebut akan tidak ada artinya bagi kita saat kapan saudara? Tentunya saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya menghadap Sang Ilahi, menghadap hadirat Allah. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang akan kita bawa pada waktu kita meninggalkan dunia ini? Apa yang diberikan dan apa yang disediakan oleh dunia boleh saja menjadi milik kita, bahkan semua menjadi milik kita. Bahkan kalau kita perhatikan, semua yang sangat berarti, semua yang mewah, semua yang tinggi, semua yang hebat-hebat yang ada di dalam dunia ini, boleh saja itu menjadi milik kita. Namun saudara, semua itu tidak akan pernah kita bawa sebagai bekal kita untuk menghadap Sang Khalik Pencipta kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun ada satu pemberian yang tidak ada bandingnya. Dibandingkan dengan apapun juga, dibandingkan dengan harta benda, dibandingkan dengan jabatan, pendidikan yang ada di dalam dunia ini, pemberian ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan sesungguhnya kepada kita, orang-orang berdosa. Sesungguhnya kita semua ini tidak layak, tidak patut untuk menerimanya. Pemberian ini didasarkan oleh karena kasih Allah, berasal dari Allah. Seperti yang tadi saya bacakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas ya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9, yang menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat dibanggakan, dan kita merasa bahwa itu semua adalah hasil usaha kita, jerih payah kita. Apakah itu kekayaan, jabatan, pendidikan yang kita punyai di dalam dunia ini, semuanya itu tidak akan ada artinya. Karena apa?
tidak kita dan tidak menjadi satu jaminan bahwa kita akan diterima oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu harus kita terima dengan iman, bukan dengan akal dan bukan dengan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, bersyukurlah kalau kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang meresponi pemberian daripada Allah yang merupakan anugerah, yaitu keselamatan. Kita terima dengan iman kita. Di dalam Perjanjian Lama, Yesaya mencatat di dalam pasal yang ke-45 ayat yang ke-22 dikatakan demikian, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Lanjut selanjutnya, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yesaya mengingatkan bahwa hanya ada Allah yang satu dan tidak ada Allah yang lain. Ini menjelaskan bahwa semua yang kita lakukan, kita tujukan kepada Dia, bukan kepada yang lain. Dan keselamatan tersedia hanya ada di dalam Allah yang kita sembah. Dan lebih jelas lagi saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul dicatat juga, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Ini jelas mengatakan kepada kita, ya, dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Baik di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya 43 ayat 45 ayat yang ke-22, dan Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-20, ayat yang ke-12 jelas mengatakan kepada kita bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dalam hal ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita dan saat ini saudara? Ada banyak juga kepanikan. Banyak orang yang takut mati juga oleh karena ada virus corona. Tetapi saya ingin mengingatkan, bukan berarti kita tidak peduli dengan adanya virus itu. Tetap kita waspada. Kita ikuti aturan-aturan himbauan daripada pemerintah. Tetapi lebih daripada itu saudara-saudara, kita percaya bahwa masalah keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan. Pagi hari ini siapapun kita yang mendengar renungan singkat ini, kiranya akan mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Dia, dan tetaplah dekat kepada Dia. Dan firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada waktu kita mencari Allah dan kebenaran, saudara-saudara, apa mencari Allah dan kebenaran? Selalu dekat dengan Dia. Kalau kita dekat dengan Dia, mencari Dia, maka segala sesuatu yang kita perlukan, kita akan mendapatkan. Kita ingin sehat, kita ingin diberkati, kita ingin dilindungi. Semuanya itu akan terjadi kepada kita kalau kita dekat kepada Dia. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan yang singkat, tetapi pasti oleh karena keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Apapun yang kami raih, kami dapatkan di dalam dunia ini, berupa harta benda, pendidikan, jabatan, apapun yang terbaik yang ada menurut kami dalam dunia ini, tidak menjadi satu jaminan bagi kami untuk mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semua yang ada di rumah sakit ini. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
kita sudah mendapatkan sapaan yang datang dari Tuhan yang membuat kita disemangati, dikuatkan untuk kita melayani Tuhan di rumah sakit ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tangan Tuhan berkarya atas dokter, perawat, dan seluruh karyawan di rumah sakit ini. Direktur yang mengendalikan kami semua. Biarlah kita dapat berkat yang datang dari kemurahan Tuhan, membuat kita semakin kuat dan kita yakin mendapat keselamatan. Dengan demikian maka berakhirlah ibadah kita pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin dari awal hingga akhir dalam acara kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, betapa kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau sudah menyapa kami. Engkau sudah menunjukkan keselamatan bagi kami di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus. Kami sangat bersyukur dan menyerahkan pelayanan kami Rumah Sakit Baptis Kediri ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan pimpin direktur kami hingga seluruh karyawan, semuanya mendapat berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.